Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nuhalizah dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang terkait UAS Ulumul Quran. Soal yang pertama ialah jelaskan pengertian nasakh mansuh serta hubungannya dengan kesempurnaan ajaran Islam. Nasakh ialah mengangkat atau mengganti itu secara bahasa, ya, atau bisa diartikan sebagai menghilangkan atau merubah suatu hukum ayat ke yang lain. Yang mangsuh ialah hukum yang diangkat. Adapun hubungannya dengan kesempurnaan ajaran Islam, yaitu nasakh mansuh ini memberikan gambaran bahwa hukum tasyri' mengalami perkembangan dari masa ke masa menuju kesempurnaan yang sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat manusia. Selain itu, ia juga memberi keuntungan bagi umat Islam karena jika pengganti hukum yang lama dengan yang baru lebih berat yang baru, maka balasan yang akan diperoleh juga akan lebih besar. Sebaliknya, jika hukum pengganti lebih ringan, maka akan memberikan kemudahan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Soal yang kedua ialah jelaskan pengertian tentang statement Al-Quran kulluhu muhkam, yaitu yang bisa diartikan sebagai Al-Quran kulluhu muhkam, yaitu bisa diartikan dengan Al-Quran, yaitu di Al-Quran semua itu muhkam. Yang dikatakan ini menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut, ayat-ayat di dalam Al-Quran itu bersifat kokoh, fasih, indah, dan jelas, yang dapat membedakan antara hak dan yang batil atau tidak ada kesalahan, yang berdasarkan ayat Quran dalam surat Yunus ayat 1. Soal yang nomor 3 ialah jelaskan pengertian tentang al-munasabat dan manfaat untuk mempelajarinya. Secara etimologis berasal dari kata masdar an-nasabu yang berarti al-qorobah. Yang an-nasabu ini yang berarti nasab atau keturunan atau ada hubungannya. Yang berarti al-qorobah yaitu antara ayat yang lain mempunyai keterkaitan. Adapun secara ringkasnya ialah pengertiannya mencari kedekatan antara satu ayat atau kelompok ayat dengan ayat atau kelompok ayat yang berdekatan baik dengan yang sebelumnya maupun sesudahnya. Adapun juga manfaat untuk mempelajarinya ialah satu, dapat memudahkan orang dalam memahami makna ayat atau surat. Yang kedua yaitu sangat membantu seorang musafir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sehingga dapat menjelaskan keutuhan makna ayat atau kelompok ayat. Yang ketiga, korelasi antara ayat dengan ayat menjadikan ayat-ayat Al-Quran yang indah dan utuh. Soal yang nomor 4 yaitu jelaskan macam-macam kisah Al-Quran dan tujuannya. Kisah-kisah Al-Quran ini ada 3, yaitu kisah para nabi dan rasul, di mana kisah ini menceritakan tentang 25 orang atau 25 nabi yang dimulai dari Nabi Adam hingga Rasulullah. Yang kedua yaitu kisah umat, tokoh atau pribadi bukan nabi, dan peristiwa-peristiwa masa lalu. Yang dimana kisah ini menceritakan tentang peristiwa yang dikatakan pribadi itu ialah 2 orang putra Nabi Adam, yaitu yang bernama Habil dan Qabil. Di sini juga menceritakan tentang Korun, kisah Korun. Di sini juga menceritakan tentang peperangan Jalut dan Talut. Di sini juga menceritakan tentang Zulkarnain. Adapun kisah yang ketiga yaitu kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad, dan di sini akan dijelaskan mengenai awal kelahirannya Rasulullah hingga masa kenabiannya hingga wafatnya beliau. Adapun manfaat dari kisah-kisah Al-Quran ialah satu, menjelaskan asas-asas dakwah dan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Yang kedua, memperkuat hati keimanan orang yang beriman. Yang ketiga, membenarkan para nabi yang terdahulu. Yang keempat, memperlihatkan kebenaran dakwah nabi. Dan masih banyak lagi tentang tujuan manfaat kisah-kisah Al-Quran. Sekian dari jawaban saya tadi. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.